Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin tayyibin. Thumma ila hadratin jami' ahli al-qurra'i wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddisin wa a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum. ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا ومرشدنا وأصولهم وفروعهم، ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة جلال الدين السيوطي، الشيخ العلامة جلال الدين المحلي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. شيء لله ولنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Al-mukarramun wal mukarramat, para asatid, para ustadzat, seluruh bapak ibu jamaah dan anak-anakku para santri semuanya, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, menikmati hidangan Allah, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga setiap hurufnya menjadi nur, cahaya di dalam hati kita yang akan menerangi perjalanan hidup kita di dunia dan kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nisa ayat 66. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أو اخرجوا من دياركم
يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم walau anna katabna alaihim walau anna seandainya anna sesungguhnya kami di sini Allah katabna mewajibkan kami mewajibkan alaihim terhadap mereka orang-orang munafik keturunan dari Yahudi mewajibkan apa? An di sini mufassirah, an di sini mengandung arti mufassirah, menjelaskan daripada perkara yang akan ditetapkan, diwajibkan oleh Allah, yaitu anekotulu, agar mereka mau membunuh apa? Anfusakum, yaitu diri mereka sendiri. Dulu begitu Pak, hukum Bani Israel pada zaman periode Nabi Musa alaihissalam, kalau ada orang melakukan dosa besar maka cara taubatnya harus bunuh diri. Dulu begitu Pak. Nah di zaman Nabi Muhammad itu sudah tidak berlaku. Nah ini sebuah pernyataan kenakalan dan kemaksiatan orang-orang munafik keturunan Bani Israel itu, bagaimana kalau seandainya diberlakukan hukum seperti dulu, yaitu mereka kalau pengen tobat harus bunuh diri. Kira-kira mau apa enggak? Padahal itu hukum suci yang ada di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa.
Maka ini pernyataan Allah. Jadi seandainya Allah mewajibkan terhadap mereka yaitu hukum untuk melakukan bunuh diri, awikhruju, atau mereka keluar min diyarikum, dari kampungnya. Dulu begitu Pak, kalau nggak bunuh diri ya diusir dari kampung. Kama kata benar, sebagaimana kami telah menetapkan hukum ini ala Bani Israel, terhadap Bani Israel pada zaman periodenya Nabi Musa alaihi salam. Kira-kira mereka sanggup nggak mengerjakan hukum itu? Ma fa'alu, mereka tidak akan mengerjakan terhadap ketetapan hukum tersebut. Al-maktuba alaihim, al-maktuba yaitu perkara yang sudah ditetapkan, diwajibkan alaihim terhadap mereka. Mereka tidak akan melakukan illa qalilun, kecuali sedikit, minhum, dari mereka. Kalimat qalilun birraf'i, dibaca rafa, kecuali sedikit, minhum, dari mereka, orang-orang munafik keturunan Bani Israel. Orang munafik itu sebenarnya nggak punya mental Pak, omong doang. Bapak balas gertak, ciut dia Pak nyalinya. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin tidak mencari masalah, tapi kalau diajak bermasalah pantang mundur, itu orang mukmin Pak. Kalau orang munafik suka bikin masalah, dihadapin kabur dia. Jadi kita dulu zaman masih mondok di Jawa Timur suka begitu, adep-adepan sama orang-orang yang ya sok preman gitu loh Pak, sok preman, sok berani, padahal mah nggak punya nyali, omong doang. Orang munafik begitu Pak. Dibaca rafa boleh, alal badli, menunjukkan sebagai badal, kedudukannya sebagai badal. Badal itu apa? Badal itu adalah menunjukkan kata ganti daripada orang-orang munafik. Mereka tidak akan melakukan kecuali qalil, sedikit dari mereka. Ada juga yang membaca wan nasbi, dibaca nasab, berarti qalilan, illa qalilan. Kenapa begitu? Alal istisna, untuk menunjukkan sebagai istisna, kedudukannya istisna. Itu boleh Pak. Jadi umpamanya dibaca ma fa'aluhu illa qalilam minhum, secara qiraah boleh. Dan memang ada qiraah begitu. Kalau kita qiraahnya dibaca qalilum minhum. Istisna itu memang boleh dibaca rafa, boleh dibaca nasab Pak. Seperti contoh begini. La ilaha il, Bapak bacanya illallahu apa illallaha? Udah pokoknya wah gitu aja ya. Ada yang begitu loh Pak. Kita tahu aja kan illallah. Itu kan diwakafkan. Harokatnya apa? Hu apa ha? Itu dua-duanya boleh. Baca la ilaha illallahu boleh. La ilaha illallah boleh. Kalau hu sebagai badal, kalau ha sebagai istisna, begitu Pak. Termasuk ini juga boleh Pak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum boleh, hayyal qayyum juga boleh. Nah, jadi boleh rafa, boleh nasab. Kalau di sini kan illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu kan. Bapak tampil beda. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Itu boleh. Secara redaksi itu benar. Kalau di sini biasanya hayyul kan. Nah, kapan-kapan boleh saat kamal hayyal qayyum gitu. Loh kok semenjak ngaji Kanjeng Ramah jadi beda? Ya.
Boleh. Guru saya kalau Jawa Timur Hayyal Qayyuma, kalau Jawa Tengah Hayyul Qayyumu. Boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu begini, Hayyal Qayyumu atau Hayyul Qayyuma, itu nggak boleh. Kalau Hayyal ya Qayyuma, kalau Hayyul Qayyumu itu boleh. Nah inilah apa namanya uniknya bahasa Arab tuh begitu, Pak. Nggak usah Bapak pikirin, pokoknya paham. Walau annahum fa'alu, walau annahum, dan seandainya sesungguhnya mereka fa'alu mau mengerjakan ma yu'adzuna bihi, mau mengerjakan ma yaitu perkara yu'adzuna yang mereka telah diberikan nasihat bihi dengan perkara tersebut. Apa perkara tersebut? Min ta'atil rasul, yaitu taat kepada Rasulullah SAW. Seandainya mereka nggak banyak ngeyel, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, lakana khairal lahum, lakana niscaya khairal lahum, itu menjadi kebaikan lahum, kepada mereka yang mau taat kepada Rasul. Ini kan kaitannya dengan ayat kemarin, Pak. Ayat kemarin yang bunyinya yaitu di ayat 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah aku mengutus seorang rasul illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati. Ini kaitannya itu. Nah, orang munafik itu nggak ada yang mau taat, ngeles mulu, bikin alasan mulu untuk menghindar dari perintah itu. Padahal seandainya mereka mau taat, lakana khairal lahum, niscaya itu akan menjadi kebaikan lahum bagi mereka semua, wa asyadda tasbita, dan akan menjadi asyadda tasbita, perkara yang paling kuat tasbita dalam menetapkan keimanan, ay tahqiqon, yaitu menguatkan liimanihim, kepada iman mereka. Makanya semakin kita yakin kepada Allah dan Rasul, maka iman kita akan semakin kokoh. Tapi kalau kita meragukan, ya iman kita semakin kendor, semakin lemah, sebagaimana imannya orang munafik. Selalu dia mencari-cari alasan untuk menghindar perintah Allah dan Rasulnya. Selalu dia merasa ragu-ragu untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, karena imannya lemah. Wa idzal la'atainahum, wa idzan, dan oleh karena itu, lau sabbitu, seandainya mereka teguh mengikuti taat kepada Rasul, la'atainahum, niscaya kami akan memberikan hum, kepada mereka, min ladunna, di sisi kami, min indina, yaitu di sisi kami di sini Allah maksudnya. Memberikan apa? Ajron azima, pahala yang agung, huwal jannah, yaitu surga. Taat kepada Allah dan Rasul itu menjadi syarat Bapak Ibu untuk mendapatkan pahala yang agung, untuk mendapatkan surga. Taat kepada Allah dan Rasul di samping menjadi syarat, itu juga menjadi bukti keimanan kita. Karena syarat masuk surga adalah iman, dan iman dibuktikan dengan mematuhi perintah Allah dan Rasul. Ngaku iman tapi nggak taat, itu disebut munafik. Ngaku iman tapi nggak taat, itu sebuah dusta, kebohongan terbesar, yaitu sifat orang munafik. Orang munafik kan begitu, kalau ketemu orang mukmin dia ngaku qalu amanna. Kalau kembali kepada kelompoknya,
wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau kembali ke kelompoknya, tenang, saya mah bergaul sama mereka mah pora-pora, saya selalu setia kepada Anda. Itu orang munafik, bermuka dua. Nah, kita nggak boleh begitu, karena itu cerminan iman seseorang. Wala hadainahum, tidak hanya memberikan pahala yang agung, wala hadainahum, dan niscaya kami akan memberikan hidayah hum kepada mereka. Kalau seandainya mau taat sama Rasul, memberikan hidayah, memberikan petunjuk hum kepada mereka, siraton, sebuah jalan, mustaqiman, yang lurus. Sebagaimana doa kita yang sering dibaca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Jalannya Allah dan Rasul, begitu kan? Terus bagaimana cara kita tahu jalan Allah Rasulnya bagaimana? Maka dalam Al-Fatihah dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya lurus adalah jalannya orang-orang an'amta 'alaihim, yang mana aku Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Jadi Bapak ngikutin orang-orang yang sudah masyhur kesolehannya, yang sudah masyhur kewaliannya, yang sudah masyhur kebaikannya, ikutin Pak. Enggak, saya nggak mau ngikutin Nabi, saya nggak mau ngikutin ulama, saya mau langsung ngikutin Allah. Bagaimana caranya? Nggak bisa. Harus ngikutin Nabi. Nggak ada Nabi, sahabat. Nggak ada sahabat, tabiin, tabiut tabiin, sehingga ulama-ulama sekarang ngikutinnya ke situ, Pak. Kalau nggak mau ngikutin mereka, langsung Quran bagaimana? Nggak ada contohnya. Nah, ini yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka nanti tafsirnya di sini, Pak. Selanjutnya, ini yang lebih menarik lagi, Pak. Qala ba'dus sahabah. Qala telah bertanya. Ba'dus sahabah, sebagian sahabat bertanya lin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanyanya begini, Pak. Kaifa naraka fil jannah? Kaifa naraka, bagaimana mungkin kami bisa melihat engkau wahai Rasulullah fil jannati, besok di dalam surga. Wa anta fid darajatil ula, sedangkan engkau berada di derajat yang tinggi sekali. Wa nahnu asfala minka, sedangkan kami berada di derajat yang paling rendah daripada engkau. Kan begitu, Pak. Ini pertanyaan yang logis, Pak. Kita besok masuk surga, tapi bisa nggak kita ketemu Rasulullah? Rasulullah itu surga paling tinggi, sementara kita surga paling rendah apa tinggi, Pak? Rendah apa tinggi? Kita loh besok masuk surga rendah apa tinggi? Masa sih tinggi? Hanya meragukan. Udahlah, gak apa-apa, rendah, yang penting masuk. Nah, terus bagaimana caranya kalau kita pengen ketemu Rasulullah, bisa apa enggak? Ini pertanyaan sahabat, Pak. Dan ini pertanyaan yang logis sekali. Nah, makanya fanazala, maka turunlah ayat ini. Nah, itu, Pak. Turun ayat ini. Bapak kira-kira besok di surga pengen nggak ketemu Rasulullah? Mau ngapain kalau udah ketemu Rasulullah? Bapak renungkan, Bu, renungkan dalam-dalam. Kalau besok di surga Bapak Ibu diberikan kesempatan ketemu Rasulullah, Bapak Ibu mau ngomong apa? Bapak Ibu mau menyampaikan apa?
Coba direnungkan, Pak. Siapin dari sekarang. Pengen ketemu Rasulullah malah bingung, nggak ngomong apa-apa. Renungkan. Nah, turunlah ayat ini, Pak, yang menjadi motivasi buat kita biar besok di surga bisa ketemu Rasulullah. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Nah, ini menjadi jawaban tafsir dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jawabannya ini, Pak. Wa may yuti'illah, wa man, dan siapa saja, mau laki mau perempuan, yuti'illaha, yang mau taat kepada Allah, war rasulah, dan taat kepada fima, di dalam perkara umiro bihi, yang sudah diperintahkan perkara tersebut. Kok kita taat sama Allah sekuat tenaga, Pak? Kita itu disuruh taat mastata'tum, sesuai dengan kekuatan masing-masing. Yang penting kekuatan maksimal. Nah, kekuatan maksimal setiap orang tuh beda-beda. Ada yang kuat tahajud 8 rakaat. Ada yang cuman kuat 2 rakaat. Ada yang kuat setiap malam. Ada yang cuman kuat seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Bahkan ada yang nunggu Ramadan. Kita aja nunggu Ramadan. Ada begitu? Udah maksimal dia, emang sanggupnya ke situ, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak bisa dipaksakan, nggak apa-apa. Yang penting Bapak merasa udah maksimal. Wa Rasul, dan taat sama Rasul yang maksimal. Faulaika, maka mereka semua tuh yang mau taat, ma'alladzina, akan bersama orang-orang an'amallah, yang mana Allah telah memberikan nikmat alaihim, kepada mereka semua. Orang-orang itu siapa? Minan nabiyyin, yang pertama golongan para nabi. Ini jawaban, Pak. Kita minta jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat. Orang-orang itu siapa? Ini minan nabiyyin, golongan para nabi. Wasiddiqin, golongan para siddiq. Siapa itu siddiq? Afadilu ashabil anbiya, orang yang paling utama dari sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan banyak, Pak. Nah, siddiq itu golongan paling utama. Salah satunya kalau Rasulullah ya Abu Bakar As-Siddiq, itu pemimpin golongan siddiqin, Pak. Ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, dan masih banyak lagi kelompok-kelompok siddiqin. Dan yang menjadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu nanti, Pak. Itu afadilu ashab, yang paling utama dari sekian banyak sahabat Nabi. Itu namanya siddiqin. Kenapa disebut afadil, yang paling utama? Limubalaghotihim, karena telah sampainya mereka fisidki, di dalam makom sidqun, wat tasdik, dan tasdik. Sidqun itu jujur, tasdik itu membenarkan. Dia jujur dengan dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Muhammad adalah kebenaran. Gak ada gengsi, gak ada malu, dia katakan dengan sejujurnya. Itu yang pertama. Beda seperti kelompok Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tahu yang dikatakan Muhammad itu benar, cuman mereka gak jujur karena ada gengsi di dalam dirinya. Yang kedua, tasdik. Tasdik itu apa? Membenarkan. Ketika dia sudah bisa jujur, dia berani menyatakan kebenaran.
Walaupun taruhannya nyawa loh Pak saat itu Pak. Diuber-uber mau dibunuh, luar biasa. Taruhannya nyawa. Nah inilah golongan siddiqin. Dia jujur dan dia berani membenarkan walaupun taruhannya nyawa. Bilal bin Rabah seorang budak dari Ethiopia. Luar biasa Pak, dia jujur dan dia tasdik, membenarkan. Walaupun disiksa, dipanggang, diterik matahari, ditindih batu sebesar itu, dia tetap konsisten. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Itu luar biasa. Artinya, kalau melihat definisi siddiq seperti itu, kira-kira kita masuk nggak golongan siddiq? Jauh ya, jauh kemana-mana. Itu Pak, jujur dan berani Pak. Ini kadang-kadang kita mau ngomong kebenaran aja masih mikir. Cuman takut gara-gara takut diomong orang aja kita udah takut. Gimana kalau diancam nyawa kita? Nah, makanya ini dalam dinamika pemerintahan bangsa Indonesia ada satu menteri yang lagi bagus nih Pak. Ada satu menteri yang lagi bagus. Siapa dia? Purbaya. Kita doain dia konsisten, jujur, berani, biar Indonesia ini ketangkap semua koruptornya, biar makin bagus. Amin Allahumma. Tapi ya tantangannya berat Pak. Pengakuan dia dalam sehari 300 teror Pak. Kita kadang di teror tetangga doang udah ciut nyali kita. Ya gak enak dia mau tetangga. Ini 300 teror. Itu definisi siddiq. Yang kedua wasyuhada, golongan ketiga wasyuhada. Siapa itu syuhada? Orang yang mati syahid, yaitu al-qasla fi sabilillah, orang yang mati saat perang sabilillah, itu syuhada. Dan syuhada itu ada 4 Bapak Ibu. Ada 4 kategori, tapi syuhada yang dimaksud ini adalah orang yang benar-benar gugur di medan juang, itu syuhada. Walaupun ada syuhada yang lain, seperti contoh Bapak membela haknya terus mati, itu syahid juga Pak. Umpamanya Bapak membela haknya terus akhirnya Bapak dibunuh mati, syahid. Atau Bapak membela harta benda, tengah jalan dirampok, nyawa apa harta, Bapak milih apa? Akhirnya Bapak belain hartanya, dibunuh perampok mati, itu syahid juga. Bencana, tenggelam, jatuh dari pesawat, atau mungkin gempa bumi, yang penting Bapak enggak lagi maksiat, itu syahid juga. Ibu-ibu yang meninggal saat melahirkan, syahid juga. Banyak syahid itu Pak, tapi yang dimaksud syahid di sini orang yang benar-benar gugur di medan juang. Yang keempat wasolihin. Wasolihin yaitu orang-orang solih. Orang-orang solih Pak. Orang-orang solih itu siapa? Orang solih ya orang selalu berbuat baik dan ikhlas, itulah solih Pak. Ghairi man dzukira, dan lain-lainnya yang sudah disebutkan. Selain itu masih banyak. Intinya 4 kelompok inilah yang disebut alladzi an'amta alaihim, yaitu orang yang sudah mendapatkan kenikmatan oleh Allah dengan kenikmatan yang sudah terbukti kebaikannya, kesolehannya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wahasuna ulaikan, wahasuna, dan sesuatu yang sangat indah. Ulaika mereka semua, rafiqon sebagai rafiq. Rafiq itu apa? Teman. Jadi teman yang paling indah. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Ai rufuqa'a fil jannah, yaitu teman di dalam surga.
Jadi intinya apa? Ini menjawab pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, apakah besok di surga saya bisa ketemu engkau? Padahal engkau berada di surga yang paling tinggi, sementara kita berada di surga paling bawah. Dijawab bisa. Yang penting kamu taat sama Allah dan Rasulullah. Nanti bisa Pak, kita di surga nih paling bawah, bisa berkunjung, mau ketemu Rasulullah, naik ke atas, ntar turun lagi, begitu Pak. Tuh. Bi ayyastam ta'a fiha bi ru'yatihim. Bi ayyastam ta'a, gambarannya bisa menikmati. Istamta'a yastamti'u, bi ayyastamti'a, bisa menikmati. Fiha, di dalam surga. Menikmati apa? Bi ru'yatihim, dengan melihat mereka semua. Bapak pengen lihat wajah para nabi, naik ke atas. Bapak bisa melihat wajah para siddiqin, syuhada, solihin, bisa Pak berkunjung, naik ke sana. Wa ziyaratihim, dan Bapak bisa mengunjungi mereka. Ziarah, bisa mengunjungi mereka besok di surga, saling mengunjungi. Besok juga begitu nih Bapak semua, kalau sama-sama masuk surga, walaupun beda tingkat, bisa saling ngunjungin. Ustaz Kamal kangen sama Pak Haji Karso, tengokin Ustaz. Tengokin di surga mana nih Pak Haji Karso, main begitu. Ngopi bareng, boleh nggak ngopi bareng Pak? Di surga ada kopi nggak? Liong ada nggak liong? Jangan ragu Pak, ada nggak liong? Ada. Karena Allah tuh begini, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Di surga itu apapun tashtahi anfusukum, apapun yang kamu inginkan ada. Pokoknya kok besok Bapak di surga pengen ngopi liong, ada Mas Sigit, nggak usah bawa dari dunia. Itulah. Tapi saya mikir, ngapain di surga ngopi liong? Emang nggak ada kopi lebih enak begitu Pak. Tapi pahamnya mau ada. Gitu. Ibu-ibunya juga begitu, kangen bakso, ada nggak di surga bakso Bu? Ada Bu, tenang baik, yang penting mama masuk surga. Apa yang kita kehendaki ada, apa yang kita taddaun, kita mohonkan ada. Itu udah janji Allah. Nah, kita di surga bisa saling mengunjungi. Wal huduri ma'ahum. Nah, wal huduri, dan kita bisa hadir ma'ahum, bersama mereka, duduk bareng kayak begini bisa Pak. Duduk bareng. Wah, pas kita lagi ngunjungin, pengen ketemu Rasulullah, gitu kan? Kita naik tuh. Ternyata sudah duduk di samping Rasulullah, Pak Haji Karso udah di situ. Masya Allah. Amin Allahumma. Ngapain di situ Pak Haji? Ngapain di situ? Itu. Masya Allah. Apakah nikmat? Ya nikmat lah Pak. Salah satu kenikmatan yang mengalahkan surga adalah melihat Rasulullah. Melihat Rasulullah. Masuk surga itu nikmat. Tapi melihat Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Gitu Pak. Jadi jangan pikir emang apa enaknya. Ya gimana sih? Ya enak lah Pak. Kita walaupun nggak pernah ketemu, kita cuma baca sejarahnya aja, kita udah rindu pengen ketemu Rasulullah. Apalagi mereka yang sudah pernah ketemu, pernah duduk bareng waktu di dunianya, pasti kepengen di surga bareng lagi. Maka sahabat ini bertanya, gimana nanti caranya kami bisa ketemu Rasulullah? Nah, caranya itu sampai dijelaskan, wa in kana makruhum, walaupun tempat mereka fit darajatil aliyah,
pada derajat yang tinggi, bin nisbati, dengan dinisbatkan ila ghairihim, kepada selain mereka. Walaupun tempat mereka tuh para nabi, siddiqin, syuhada, sholih, tempatnya tinggi, bisa jadi di firdaus paling tinggi, illiyin, surga firdaus, udah gitu illiyin lagi paling tinggi, itu bisa berkunjung. Tapi kalau nginep nggak boleh, Pak, ya, hanya bisa berkunjung, tapi kalau nginep ya nggak boleh. Tempatnya beda-beda. Kita mamanya lantai 1, ya udah, nanti pas waktunya nginep tidur ya turun lagi ke lantai 1. Kalau sekedar berkunjung boleh gitu. Nah, ini gambarannya, Pak. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Bu, besok di surga kepengen ketemu Rasulullah apa pengen ketemu suami? Ya, Bu, dua-duanya. Nggak enak ada suaminya mau ngomongnya. Gitu. Saya kasih gambaran, Pak. Ini keterangannya di dalam kitab Al-Lami'ah. Itu begini, Pak. Orang nanti kalau sudah masuk surga, yang pertama pengen ditemuin nih, satu, pengen ketemu pasangannya. Walaupun mungkin di dunia suka berantem mamanya, nanti di surga pengen ketemu pasangannya. Yang kedua, pengen ketemu keturunannya, anak saya, cucu saya, begitu, Pak. Nanti ya udah ketiga, baru pengen ketemu gurunya, guru saya yang dulu bimbing saya, yang membuka hati saya. Nanti ketemu, Pak, pengen banget itu nanti. Baru yang keempat, pengen ketemu Rasulullah. Itu pun atas ajakan guru, Pak. Yuk kita berkunjung ke Rasulullah, begitu, Pak. Nah, kalau sudah ketemu Rasulullah, yang kelima pengen ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin nadhirah ila rabbih nadhirah. Besok kita bisa bertemu dengan Allah, dan itulah puncak kenikmatan yang paling agung dibandingkan surga itu sendiri. Sehingga digambarkan orang yang lagi asik menikmati nikmat surga, Pak, begitu ditampakkan zatnya Allah, melihat keindahan zatnya Allah, mereka melupakan seluruh nikmat yang ada, saking indahnya melihat zatnya Allah. Jadi urut-urutannya begitu, Pak. Pertama pengen ketemu siapa? Bapak nggak bisa menghindar tuh, nggak usah, udah bosen saya di dunia. Nggak bisa begitu, nanti otomatis, Pak, mana istri gua, begitu dicari. Bu, sama nanti yang pengen dicari suaminya, cari suaminya. Anak-anak saya, cucu-cucu saya mana, kumpul semua, begitu, Pak. Guru, Bapak kumpul semua. Nah itu, nah, semoga kita masuk surga bareng-bareng. Amin ya Rabbal. Zalikal fadlu, zalika itu semua, ay kaunuhum, keberadaan mereka semua, ma'amal dzukira, bersama dengan orang-orang yang sudah disebutkan, yaitu ketemu dengan nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, gitu, Pak. Al-fadlu itu merupakan keagungan minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubtadaun, dzalika itu mubtada, khobarnya mana? Al-fadlu itu khobar. Dzalika adapun itu semua yang sudah diceritakan, al-fadlu itu, nah itu namanya khobar, Pak. Al-fadlu itu menjadi sebuah anugerah minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafaddala bihi alaihim, tafaddala, Allah menganugerahkan, bihi dengan itu semua, alaihim terhadap mereka,
Jadi dasarnya karena anugerah Allah. La annahum naluhu bi ta'atihim. La annahum, bukan karena sesungguhnya mereka naluhu bisa mendapati itu semua, yaitu jumpa dengan Nabi, Siddiqin dan seterusnya, bukan karena bi ta'atihim, karena ketaatan mereka, bukan, tapi benar-benar itu merupakan anugerah dari Allah. Kita sholat semampunya, walaupun belum bisa khusyuk, sholat terus. Sebab kalau nunggu khusyuk malah nggak sholat. Sebab kalau ketemu Nabi gara-gara sholat kita, malah nggak jadi ketemu, Pak. Kita sholatnya nggak pernah. Yang penting sholat terus walaupun nggak khusyuk. Kita tunjukkan nih, ya Allah, saya taat sekuat tenaga, mampuku segini ya Allah. Udah berjuang hati-hati betul, Allahu Akbar, udah hati-hati betul. Lu bisa ngeblank itu, Pak. Ya Allah, kunci motor ke bawah. Ntar istri mau naik motor pakai apa? Udah padahal udah hati-hati bener loh, Pak, takbirnya. Susah. Walaupun begitu nggak apa-apa, sholat terus, puasa terus, sedekah terus, walaupun belum bisa ikhlas. Yang penting kita menunjukkan ketaatan. Dengan begitu Allah memberikan anugerah bisa ketemu Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Sholihin. Wa kafa billahi alima. Wa kafa, dan menjadi cukup, billahi, hanya dengan Allah, cukup hanya dengan Allah. Alima, zat yang maha mengetahui. Biarin orang nggak tahu kalau saya sedang sholat, orang nggak tahu kalau saya sedang sedekah, yang penting Allah tahu. Nah gitu loh, Pak. Wa kafa billahi alima, itu artinya begitu. Jadi jangan sibuk ngurusin bagaimana pendapat orang, capek kita, Pak. Tapi fokus, yang penting Allah tahu, walaupun orang-orang nggak tahu. Fokus, bisa wabil akhirah. Allah zat yang maha tahu. Tahu apa? Bisa wabil akhirah, dengan pahala akhirat. Yang penting mah nanti, Pak. Fasiku bima akhbarakum bihi, bima akhbarakum bihi. Fasiku, maka yakinlah kalian. Bima ukhbiru, baca, Pak. Bima dengan perkara, ukhbiru, yang aku sudah mengkabarkan, kum, kepada kalian, bihi, dengan perkara tersebut. Udah, pokoknya kamu yang yakin dengan apa yang sudah aku sampaikan, aku kabarkan lewat ayat Al-Quran maupun lewat hadis Rasulullah SAW. Ay wala yunabbi'uka mislu khabir. Ini catatannya kalau kepengen ketemu dengan Nabi, Syuhada, Siddiqin, Syuhada dan Sholihin. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, khudhu, ambillah oleh kalian. Ini makna tekstualnya. Hidrakum, kewaspadaan kalian. Artinya apa? Mengambil kewaspadaan artinya selalu waspada. Itu artinya, Pak. Waspada dari apa? Min aduwikum, dari musuh kalian. Jangankan orang jahat, orang baik aja banyak musuhnya. Jadi selalu, Pak, biasa itu, Pak. Ada yang benci sama kita, biasa. Gak usah kaget, gak usah kepikiran terus stres, ya kok dia kesel sama saya. Gak usah, Pak, karena kita gak bakal bisa membuat semua orang itu puas, itu gak bisa. Membuat orang itu senang, ya gak bisa. Kadang kita niat baik belum tentu diterima baik kok, Pak. Apalagi kita nggak punya niat baik. Udah, tenang aja, yang penting waspada. Ihtarozu, berjaga-jagalah kalian, minhu, dari musuh.
Wataqayyadhu, dan bersiap-siaplah kalian lahu dari musuh, lahu pada musuh, ancaman musuh. Kita harus siap siaga Pak. Sebagai orang mukmin harus siap siaga. Jangan merasa nyaman, akhirnya kita malah dibantai habis Pak. Fangfiru su'ila, fangfiru subatin, awinfiru jami'an. Fangfiru, dan larilah kalian. Makna asli fangfiru, lari. Ai inhaddu, bangkitlah kalian. Ila qitalihi, pada pertempuran. Kalau memang disuruh berjuang, jangan malas-malasan, semangat. Kalau ada seruan dari Rasulullah, kita perang, jihad, semangat. Allahu Akbar. Itu Pak. Subatin, subatin itu artinya dengan keteguhan. Ay mutafarriqin, boleh dengan terpisah, secara terpisah. Sekelompok ke kanan, sekelompok ke kiri, perang secara terpisah boleh. Sariyah, secara sembunyi-sembunyi boleh. Ba'da ukhra, atau perang tanding juga boleh. Awinfiru, atau kalian maju semua, jami'an, bareng-bareng. Ay mujtami'in, yaitu perang besar. Satu full, kelompok muslim, kelompok kafir, maju bareng. Itu jami'an, perang besar. Jadi ada perang tanding, perang separuh-separuh, sisi kanan kiri. Silahkan, yang penting jangan kabur. Orang mukmin harus punya mental begitu Pak. Pantang mundur, pantang menyerah. Kalau memang ada seruan jihad, ya, jihad melawan orang kafir, penjajah, orang yang merusak agama, pantang mundur, pantang menyerah. Bagi mencari masalah jangan. Tapi kalau kita dihadapkan pada masalah, jangan mundur, tenang aja, tenang. Wa inna minkum lamal la yubatti anna. Wa inna, sesungguhnya, minkum, dari kalian, laman, niscaya ada seseorang, la yubatti anna, yang selalu melambat-lambatkan diri. Ai layata akhorna, selalu mengakhir-akhirkan diri, anil qitali, dari peperangan. Jadi kalau ada seruan jihad, ada nih kelompok orang itu, dia lambat, dia sengaja mengakhirkan diri, mencari-cari alasan biar tidak ikut perang. Itu mental-mental munafik nanti begitu Pak. Bukan kok malah tampil depan, maju duluan, enggak. Sengaja dia menghindar dari nyari alasan. Nah itu. Ka'abdillah bin Abi bin Ubay, Abdullah bin Ubay Pak. Abdullah bin Ubay al-Munafik, itu tokoh munafik Pak. Abdullah bin Ubay. Maka Bapak jangan kasih nama anaknya Ubay. Ada namanya Ubay. Ubay loh Pak, bukan kok seperti kan ada Rawadinok Ubaidillah, cuman panggilannya Ubay, tapi dia Ubaidillah, bagus. Ini Ubay, jangan. Wah, Abdullah bin Ubay, jangan, tuh tokoh munafik Pak, jangan dipakai. Tapi namanya bagus, iya, tapi dia tokoh munafik, jangan. Mending Haji Karso, mending begitu, nama Jawa tapi mantap itu, daripada namanya kan bagus tuh Abdullah, ternyata munafik. Wa ashabihi, dan para sahabatnya Abdullah bin Ubay, itu orang munafik. Wa ja'alahu minhum min haitsu zahir. Wa ja'alahu minhum min haitsu zahir. Wa ja'alahu, dan menjadikan kalimat man, minhum, dari mereka, min haitsu zahir, dari segi makna lahiriah. Walam, adapun lam yang berada layubatian, gitu Pak ya.
atau lamal la yubatti an lamal. Fil fi'li di dalam fi'il itu la yubatti an tadi Pak, lil qasami mengandung makna qasam. Sehingga laman niscaya ada. Siapa? La yubatti an, sungguh orang-orang yang sengaja melambatkan diri, mengakhir-akhirkan diri biar tidak ikut perang. Ini saking jeleknya orang munafik. Fa'in asobatkum musibah. Nih orang munafik tuh begini Pak. Fa'in asobat, maka ketika menimpakum kepada kalian semua musibatun, suatu musibah, kakotlin seperti terbunuh, wahazimah atau mungkin tertangkap, tersandra. Pas perang ternyata kebunuh tuh orang mukmin atau ketangkap. Apa kata orang munafik? Qala, maka berkatalah orang munafik, qad an'amallahu alayya, mati, syukur saya nggak ikut perang. Itu komentar orang munafik. Tuh kan basah, bilangin udah nggak usah ngaji di rumah kan enak. Basah-basahan, kehujanan, masuk angin. Nah, ada nggak orang modal begitu Pak? Ada. Begitu bapak mau ngaji kepleset jatuh dari motor, sok-sokan sih. Udah malam hujan pakai naik motor, ini libur kenapa sih? Nah, ada nggak komentar begitu Pak? Itu kalimat-kalimat munafik tuh begitu Pak. Jadi dia merasa bersyukur, alhamdulillah saya nggak ikut jatuh. Coba kalau saya ikut ngaji kan jatuh. Munafik Pak. Dia merasa bersyukur karena dia nggak tertimpa musibah. Padahal hakikatnya yang harusnya bersyukur, yang harusnya beruntung, mereka yang gugur di medan juang. Kelihatannya memang mati, tapi dia mulia di sisi Allah. Gitu Pak. Kasus pondok pesantren Al-Khazini Jawa Timur yang roboh tuh Pak, yang nyinyirnya banyak. Untung anak gua nggak saya pondokin, begitu katanya. Coba kalau saya pondokin bisa ikut mati. Jadi kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat persis ucapan orang munafik Pak. Ketika saudara mukminnya terbunuh, dia merasa bersyukur. Saya nggak ikut terbunuh, coba kalau saya ikut perang kan ikut mati. Itu kan pemikiran yang salah. Makanya lebih baik sakit tapi sedang ibadah daripada nggak sakit tapi nggak sedang ibadah. Saya kadang-kadang kalau begini Pak, logika itu Pak. Satu saat saya nengokin jamaah saya sakit. Kenapa sakit? Anu Kiai banyak pikiran. Saya bilang, alhamdulillah lebih baik sakit karena banyak pikiran daripada sehat nggak punya pikiran. Betul nggak itu? Kadang-kadang orang kan aneh gitu. Kenapa masuk angin? Pulang ngaji kehujanan, lebih baik masuk angin karena pulang ngaji daripada nggak masuk angin tapi nggak pernah emang diem-diem di rumah mulu. Itu nggak apa-apa masuk angin. Nah ini kalimat-kalimat seperti ini hati-hati Pak. Ini kalimat orang munafik. Kata orang munafik lanjutannya, hadiron fa'asobah. Hadiron gara-gara hadir perang sih, fa'asobah maka dia mendapatkan musibah, terbunuh. Coba kalau ikut saya duduk di rumah kan aman nggak terbunuh. Itu kalimat orang munafik. Kalau Bapak menemukan kalimat itu dari mulut siapapun Pak, tandain Pak, itu kalimat orang munafik. Terus tandain, terus kasih catatan kaki munafik. Hati-hati Pak, hati-hati orang begitu tuh nggak bakal nyuburin iman kita, yang ada gembosin mulu Pak, yang ada gembosin. Mau kemana? Mau ngaji. Emang nggak capek baru pulang kerja kok ngaji? Udah sini ngopi dulu, ngobrol aja nyantai. Ngaji mah kapan-kapan bisa. Ini kalimat-kalimat gembosin gitu. Itu kalimat-kalimat orang munafik. Harusnya enggak. Ayo semangat. Capek, udah capek ntar tempat pengajian tidur nggak apa-apa, yang penting nyampe. Itu kan semangat Pak.
Begitu. Nah, semoga Allah bersihkan hati kita dari segala macam sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma wa allimna minhuma warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli kiram wa sahbihi dawil wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil